and the beers in the air. Hai, apa kabar pemirsa Prate Bisnis? Saya Akbar Hidayat selaku manajer pemasaran dari Corporate Food dengan produk Ubi NutriCake akan menyampaikan berbagai jenis hal mengenai perusahaan kami, dimulai dari data perusahaan, biodata owner dan investor, executive summary, analisis ide dan produk, analisis pemasaran, dan analisis operasional juga target usaha. Baiklah, yang pertama kita mulai dari data perusahaan. Nama perusahaan kami itu Corporate Fantasix, bidang usaha produksi penjualan dan penjualan makanan ringan, jenis produk kue atau makanan ringan, perusahaan Jalan TM Hanafiah, Kampus USU Medan. Nomor telepon 087990777154. Alamat email harahapakbar@gmail.com, situs web atau blog corporate6.blogspot.com, mulai dari Oktober 2012. Adapun biodata owner dan investor yaitu untuk direktur utama namanya Prayogo, untuk anggota-anggotanya itu Fani Tengah dan juga Lubis, Akbar Harahap, Jemian MC Hotang dan Roarga Bobas Syahab. Yang pertama kita mulai dari executive summary. Sesuai dengan adanya program SSM atau Student Saturday Market FEUSU, di mana para mahasiswa dididik untuk menjadi seorang wirausaha sejati dan diminta untuk membuat suatu perusahaan sebagai simulasi usaha, maka kami mendirikan sebuah perusahaan bernama Corporate Fantasix Food. Perusahaan kami bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan ringan, dan produk yang kami jual itu jenis kue yang terbuat dari ubi yang bernama Ubi NutriCake. Adapun target dari usaha kami itu para mahasiswa USU yang pastinya suka jajan. Dengan makanan ini kami perkenalkan suatu cita rasa berbeda sesuai dengan nama produk kami. Pengembangan usaha akan kami lakukan mulai dari lingkungan fakultas ekonomi USU, dan kemudian jika berhasil maka kami akan mengembangkan usaha kami ke seluruh USU dan bahkan ke luar USU. Dari segi prospek, kami yakini bahwa produk kami akan dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di Prate Bisnis, karena selain harganya yang cukup terjangkau, rasanya juga enak untuk dimakan. Selanjutnya yaitu analisis ide produk. Produk yang akan kami pasarkan yaitu sejenis kue atau makanan ringan yang bernama Ubi NutriCake. Makanan ini terbuat dari ubi kayu yang diolah dengan nutrisari, yang kemudian dicampur dan diolah hingga menjadi sejenis kue yang memiliki rasa seperti nutrisari. Keunikan dari produk kami ini yaitu rasanya yang unik dan juga warnanya yang cerah tanpa bahan pewarna tambahan. Selain itu, produk kami juga memiliki keunggulan rasa yang berbeda dengan produk-produk makanan lainnya. Selain itu, dengan warna dari produk kami yang cerah dan familiar, diharapkan akan dapat membuat para calon konsumen tertarik dengan produk kami. Untuk potensi pertumbuhan dari produk ini, kami perkirakan produk ini akan semakin berkembang dengan dipasarkannya produk ini, sebab produk yang kami produksi ini
tidak hanya dapat dikreasikan dengan nutrisari saja, tetapi juga dapat dikreasikan dengan berbagai rasa seperti coklat, stroberi, atau yang lainnya, sehingga bisa jadi lebih berkembang lagi. Selanjutnya kita masuk ke target pemasaran. Target pemasaran kami yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi USU. Adapun konsep yang akan kami lakukan dalam pemasaran yaitu dengan memperkenalkan produk kami terlebih dahulu dari berbagai hal, mulai dari jenis produk, apa saja rasa dari produk kami, dan tentunya ini hal yang paling penting tentu saja jangan lupa, yaitu rasa dan harga dari produk tersebut, dan kemudian menawarkan calon konsumen untuk membeli produk kami. Target selanjutnya setelah pemasaran di FEUSU berhasil, yaitu mahasiswa dan mahasiswi di luar Fakultas Ekonomi USU sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar penjualan daripada strategi bisnis ini. Untuk menghadapi pesaing dan memenangkan konsumen, maka kami akan menggunakan beberapa cara seperti meyakinkan calon konsumen mengenai keunggulan produk kami, kemudian mendeskripsikan. Ingat di sini mendeskripsikan bagaimana tentang produk kami, dan kemudian memperkenalkan harga yang tentunya bersaing dengan harga-harga produk lainnya. Dan selanjutnya itu analisis operasi produk dari produk kami, yaitu kami lakukan secara mandiri. Ini berarti kami memproduksi sendiri produk yang kami jual, dan tidak, ingat, ini kami tidak menempat produk, kami tidak produksi di pabrik luar, kami produksi di pabrik kami sendiri. Oleh karena itu, insya Allah kualitasnya juga terjamin. Selain itu, dalam produksi kami juga perhitungkan biaya yang kami keluarkan seperti biaya pembelian bahan baku, biaya peralatan, dan biaya-biaya lainnya. Sehingga dengan memperhitungkan semua hal tersebut, kami dapat mengestimasi berapa total biaya yang akan kami jadikan acuan dalam menetapkan harga produk. Dari segi operasional perusahaan, kami menetapkan struktur perusahaan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait dan saling mendukung, sehingga menciptakan suatu perusahaan yang akan berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan dari perusahaan. Diharapkan dengan terbentuknya bagian-bagian operasi ini, maka kegiatan usaha akan berjalan dengan lancar dan target usaha pun akan tercapai. Baik, yang selanjutnya yaitu target usaha. Adapun target usaha yang kami usahakan untuk dicapai terdiri atas beberapa target, yaitu target penjualan, target pendapatan, target keuntungan, dan target biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, dalam usaha dan untuk mencapai target usaha, kami akan mengupayakan penjualan secara maksimal dan menghindari berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian guna menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Adapun target yang usaha yang kami tetapkan yaitu 30 kotak per penjualan. Ini berarti kami menargetkan dalam skala penjualan kami memiliki pendapatan sebesar, kita kalikan 30 kali Rp8.000 itu Rp240.000 per penjualan. Target 30 kotak ini kami tetapkan setelah melalui berbagai pertimbangan, mulai dari kemungkinan terjual dan kondisi pasar. Namun apabila permintaan akan produk kami terus meningkat, maka target penjualan ataupun 30 kotak ini akan kami revisi menjadi lebih banyak lagi. Baiklah, itu tadi mengenai analisis dan segala perkenalan berbagai hal mengenai perusahaan kami. Saya Wahid Rahab, sampai jumpa. Kami dari Koordinasi Kuntatik, kami bergerak dalam bidang makanan dan kuliner. Perlu yang kami hasilkan ialah ubi nutrisari. Adapun anggota-anggotanya seperti dari sebelah sini kita lihat Roarga Siahaan, Bunian Dosiotang, Abang Daya Rahab, dan juga Fani. Baiklah, sekarang kita langsung saja menuju tempat untuk mengaduk bahan-bahan produksi dari produk kami. Yaitu bahan-bahannya ada sebagai berikut dalam cuplikan slide. Oke. Ya, sekarang sudah ada di hadapan kita, sudah ada bahan-bahan yang akan digunakan dalam produksi ini. Adapun bahan-bahannya akan dijelaskan oleh rekan saya Fani selaku manajer pemasaran. Oke. Ini ada ubi. Ya. Ini ada bulan yang akan ditaikkan. Ya. Ini ada telur. Ada tepung. Ada gula, dan ada sukanya. Sudah ada. Beginilah proses memasaknya. Seperti kita lihat, pertama-tama menteganya kita cairkan terlebih dahulu secara mungkin, agar ubi yang dihasilkan itu lebih gurih dan lebih enak untuk dinikmati.
cairkan minyak ini, kita akan memakan waktu sekitar 5 menit hingga minyak ini benar-benar panas dan cair. Buat info itu. Udah lihat nih. Setelah itu adonannya diikat sampai adonannya lembut. Enak sekali. Telurnya berapa gitu? Jadi dalam ini telurnya kira-kira berapa nih untuk membuat pie? Ya kalau untuk setengah kilo dengan adonan seperti ini kira-kira bisa menghasilkan berapa steak gitu? 2 kilo. Jadi dengan adonan setengah kilo ini kita dapat menghasilkan sekitar 20 unit steak. Seperti yang kita lihat adonannya sudah diaduk dengan rata. Dimasukkan satu sendok minyak sari pertama. Kemudian kita akan memasukkan 3 sendok minyak sari untuk membuat 20 unit steak. Tiga, merata. Kemudian dimasukin gula. Ya, jadi adonannya begitu lembut. Wah, adonannya. Kita akan memasukkan ubi yang sudah diparut dengan berat bersih setengah kilogram. Ya, ubinya mulai kita masukkan. Hingga akan menyampur dengan minyak sari dan juga telur yang sudah kita pindahkan dulu. Ya. Dan memasukkannya pun ingat, kita tidak memasukkan sekaligus, melainkan perlahan-lahan. Sedikit. Selanjutnya kita akan memasukkan apa ini, saudara, apa nih? Tepung. Berat 3 ounce, 0,3 kg. Ya, campur terus. Proses ini sendiri akan memakan waktu sekitar 7 menitan. Namun, kalau mungkin waktu lebih juga dapat digunakan sehingga semua adonannya dapat dicampur. Makin tercampur adonan maka adonan makin lembut. Untuk mengukus yang isi air, tangki diisi air sekitar 300 ml. Baiklah, sekarang saya bersama dengan redaktur daripada Corporate Synthetic dan saya juga sebagai anggota Corporate Synthetic. Ya, sudah sekarang apa sudah ini? Saya sedang mengaduk adonan-adonan yang tadi telah disebutkan. Oh, jadi prosesnya memang berapa lama saja? Kurang dari
5 menit setelah ini kita akan mengaduknya hingga adonan ini benar-benar mengembang. Dan sementara itu kita akan memanaskan air yang sedang dipanas oleh rekan kita tadi. Oh, jadi air itu untuk mengukus. Ya, dan kita mengutamakan air itu air yang bersih sehingga menjaga keamanan para konsumen yang mengkonsumsi teknik. Dan itulah oleh kami berjalan lagi untuk membuat produk kami supaya rasanya enak, juga diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang higienis dan juga terjamin kebersihan. Ini lagi konflik apaan ini? Ini lagi konflik pembukaan, tempatnya di Parangguban dulu, terkenalnya. Jadi kami itu menggunakan lapisan Blueband karena dengan Blueband selain makannya itu jadi tambah enak, Blueband itu terkenal akan dengan minyaknya yang rendah kalori dan itu lebih terjamin kesehatannya, sehingga kami dapat memuaskan pelanggan kami baik dari segi kesehatan juga rasa yang pasti enak untuk dikonsumsi. Baiklah, selanjutnya proses apa ini Fani? Mengukus. Kita akan mengukus adonan yang sudah kita mixer tadi. Berikutlah proses pengukusannya. Adonan satu persatu kita masukkan ke cetakan yang telah disiapkan. Kira-kira pengukusan ini berapa lama Tiffany? 20 menit. 20 menit ya. Memang segini. Ini apanya nih? Kado. Waduh. Nggak mau diambil. Ya, selanjutnya proses pengukusan. Ini memakan waktu sekitar 20 menitan. Inilah hasilnya dari program setelah dikukus selama kurang 20 menit. Coba setelah ada kita dikeluarkan dulu, dikeluarkan dari kliknya. Ya, apa ini? Silahkan coba. Semua. Inilah kalau kita keluarkan produknya dari kitnya. Ini tinggal dikemas lagi ke dalam kemasannya dan produk ini siap dijual. Untuk masalah harga dan apa sudah terterakan dalam proposal dan konsumen siap mengkonsumsinya. Semua, lihat muka saya. Saya tidak takut. Saya jamin. Kue ubi Nutricake memang enak. Kalau nggak percaya, tanya Subur. Senjata ini saya pakai sekarang melawan kamu semua. Buktikan kawan-kawan. Ubi Nutricake memang enak. Begitu? Jamin. Tuh.